Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Lailatul Qadaria. Saya mahasiswi Pendidikan Agama Islam kelas 6C di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Pontianak dengan NIM 123011069. Pertama-tama, alhamdulillah saya bersyukur bisa menyelesaikan video ini. Dan tentunya terima kasih banyak kepada Ibu Dr. Misdah SAG MPD yang sudah membimbing kami selama perkuliahan. Jadi, di video ini saya akan membahas 3 hal. Yang pertama, menjelaskan tentang urgensi kemitraan dalam bisnis pendidikan dengan memberikan contoh kemitraan yang efektif. Yang kedua, yakni menjelaskan seberapa besar pengaruh kepemimpinan strategis dalam keberhasilan praktek bisnis pendidikan di sekolah. Dan yang terakhir, menjelaskan seberapa besar minat saya untuk terjun ke dalam bisnis pendidikan dengan mengemukakan beberapa alasan yang tepat. Yang pertama, soal urgensi kemitraan dalam bisnis pendidikan. Baik, jadi kalau kita bicara soal kenapa kemitraan itu penting banget dalam bisnis pendidikan, saya rasa alasannya cukup jelas ya. Pertama, sekolah atau lembaga pendidikan itu kan biasanya punya keterbatasan, entah itu dari dana, fasilitas, atau tenaga ahli. Nah, dengan bermitra, kita bisa saling melengkapi kekurangan itu. Jadi, semua beban itu tidak hanya ditanggung sendirian. Nah, yang kedua, kemitraan ini juga bikin mutu pendidikan kita naik. Misalnya, kalau sekolah bekerja sama dengan perguruan tinggi atau lembaga pelatihan, guru-gurunya jadi bisa ikut pelatihan, dapat akses kurikulum terbaru dan seterusnya. Nah, terus yang ketiga, ini penting juga buat lulusan kita ke depannya ya. Kalau sekolah, apalagi SMK atau madrasah, bermitra dengan dunia usaha itu menjadi pembuka jalan bagi siswa magang. Bahkan langsung terserap kerja setelah lulus. Nah, dan yang terakhir, soal keberlanjutan finansial. Bisnis pendidikan itu kan butuh dana terus-menerus ya. Jadi kemitraan dengan yayasan, alumni, atau sponsor itu membantu, sangat membantu buat menjaga sekolah tetap jalan. Contohnya nih, saya bisa sebutkan beberapa. Ada program Sister School antara sekolah dengan kampus, ada program Link and Match SMK dengan perusahaan buat praktik kerja industri. Ada juga kerjasama dengan platform digital pendidikan buat pembelajaran online. Nah, yang menarik juga di lingkungan pendidikan Islam sendiri termasuk madrasah, banyak yang bermitra dengan lembaga zakat atau wakaf buat kasih beasiswa ke santri yang kurang mampu. Nah, ini contoh kemitraan yang menurut saya sangat
efektif dan berdampak langsung. Sekarang soal kepemimpinan strategis. Menurut saya, pengaruhnya itu besar sekali, bahkan bisa dibilang menentukan keberhasilan bisnis pendidikan di sekolah. Kenapa saya bilang begitu? Pertama, kepala sekolah atau pemimpin lembaga itu yang menentukan arah atau visi sekolah mau dibawa kemana, mau fokus ke tahfiz, ke akademik, atau ke pembentukan akhlak. Nah, itu semua ditentukan lewat kepemimpinan strategis. Kedua, pemimpin yang strategis itu bisa membaca peluang dan tantangan di sekitarnya. Jadi, dia bisa menyesuaikan program sekolah, bahkan menentukan kebijakan SPP sesuai kebutuhan masyarakat sekitar. Ketiga, yakni soal SDM. Sebaik apapun fasilitas sekolah, kalau gurunya tidak termotivasi atau budaya kerjanya tidak sehat, ya sulit berkembang. Nah, disinilah pemimpin strategis berperan membangun budaya kerja yang produktif. Keempat, soal hubungan dengan pihak luar sama orang tua, komite sekolah, pemerintah, serta mitra bisnis. Ini semua butuh kepercayaan, dan kepercayaan itu dibangun lewat kepemimpinan yang baik. Dan yang terakhir, di zaman sekarang, sekolah juga dituntut adaptif terhadap perubahan, terutama teknologi. Nah, pemimpin strategis itu yang membawa sekolah beradaptasi tanpa kehilangan nilai-nilai atau identitas aslinya. Jadi, kesimpulannya, sebagus apapun program atau fasilitas sekolah, kalau kepemimpinannya lemah, ya bisnis pendidikan itu akan sulit berkembang secara berkelanjutan. Nah, kepemimpinan strategis inilah yang menjadi kunci utamanya. Yang terakhir, soal minat saya pribadi terhadap bisnis pendidikan. Kalau ditanya seberapa besar minat saya cukup tinggi. Ada beberapa alasan yang bisa saya sampaikan. Pertama, ini sesuai dengan latar belakang keilmuan saya di bidang pendidikan agama Islam. Jadi, saya sudah punya bekal pemahaman soal pedagogik sekaligus nilai-nilai keislaman yang memang dibutuhkan kalau kita mau mengelola lembaga pendidikan berbasis agama. Yang kedua, saya lihat peluang pasarnya juga masih terbuka lebar. Kebutuhan masyarakat akan pendidikan yang berkualitas, yang tidak cuma kuat di akademik tapi juga di pembentukan karakter, itu masih tinggi, apalagi di daerah seperti Kalimantan Barat. Yang ketiga, buat saya bisnis pendidikan ini bukan cuma soal cari untung, tapi juga bernilai ibadah. Ini semacam dakwah dan amal jariah karena kita ikut berkontribusi mencerdaskan generasi. Keempat, dengan terjun ke bisnis pendidikan, saya juga bisa sekalian mengasah kemampuan kepemimpinan saya tanpa harus keluar dari jalur keilmuan yang saya miliki, yang saya tekuni juga. Terus yang terakhir, saya lihat bisnis pendidikan itu punya keberlanjutan jangka panjang. Beda dengan bisnis komersial biasa, di sini kita punya basis siswa dan orang tua yang cenderung loyal selama kita jaga kualitas dan kepercayaan mereka. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di video ini. Semoga apa yang saya bahas tadi bisa bermanfaat. Kalau ada yang kurang, saya minta maaf. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.